Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satunya, dikala Allah masih memberikan kepada kita umur panjang dalam melakukan ketaatan. Karena di antara manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi seorang muslim ketika mereka meminta agar umurnya dipanjangkan oleh Allah. Namun ingat, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan itu adalah manusia yang terbaik. Tapi kalau seandainya umur panjang dalam kemaksiatan kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang terburuk. Sehingga para ulama, mereka menilai orang lain dari sisi positifnya. Ketika mereka melihat orang yang umur panjang, maka mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan, umur panjang, dan diberikan kepada mereka ketaatan. Dikala mereka melihat orang yang umurnya singkat, maka mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mulia, karena umur mereka singkat dan tidak banyak dosanya. Sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya dibandingkan, maka yang terbaik sebagaimana hadis Nabi SAW adalah orang yang diberikan umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang umurnya diberikan panjang oleh Allah namun tidak sehat. Banyak juga orang yang diberikan umur panjang sehat namun tidak taat. Maka ini merupakan di antara yang kita kumpulkan, dan semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat. Hari dianjurkan bagi kita memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Salawat yang dibacakan dan diucapkan oleh umatku akan dihantarkan kepadaku di hari Jumat, dan ini adalah harinya. Maka jangan kita haramkan diri dari sebuah kebaikan yang sangat mulia, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan keutamaan yang mulia. Salah satunya Allah yang bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih memerlukan salawat Allah dibandingkan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan hanya bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada siapapun yang bersalawat kepada Nabi. Dan itu bukan satu kali, tapi dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Artinya kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali. Apa makna Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi? Allah banggakan dia, Allah angkat namanya, Allah muliakan dia di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya di akhirat. Kemudian orang yang bersalawat kepada Nabi akan diberikan pahalanya 10 kali lipat. Orang yang bersalawat kepada Nabi diampunkan dosanya 10 kesalahan. Orang yang bersalawat kepada Nabi diangkat derajatnya 10 darjat. Dan masih banyak lagi keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Itu di hari-hari biasa. Tapi kalau datang hari Jumat, maka disitulah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang umat yang mengucapkan salam kepada Nabi atau salawat kepada Nabi kecuali Allah akan mengembalikan ruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruh dan jasad Nabi kembali bersatu untuk menjawab mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ada di kota Madinah, jarak kita dengan baginda Nabi yang mulia tidak terlalu jauh, hanya beberapa langkah saja. Maka dengan itulah kita jangan haramkan diri dari ibadah yang mulia. Dan orang yang diharamkan oleh Allah adalah mereka yang diharamkan dari kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang paling banyak mengandung kebaikan di dalamnya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikhususkan diperbanyak di hari Jumat. Kalau di hari-hari yang lain minimal 20, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, di petang hari, maka di hari Jumat berkali-kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin,
Para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk melanjutkan pembahasan rukun Islam, dan di antara salah satu rukun Islam yang terpenting adalah kita menunaikan ibadah puasa sebagaimana semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan kita beribadah yang lain kecuali dosa kita diampunkan, dimudahkan urusan, kemudian dilancarkan kehidupan, diberikan kesehatan, dan dimudahkan langkah masuk ke dalam surga. Itu semua adalah tujuan daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu tujuannya supaya kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau kita yang selalu takut kepada Allah. Nah, tentunya pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya tidak. Tidak semua orang yang berpuasa dosanya diampunkan sampai mereka melewati 3 syarat. 3 syarat inilah yang harus kita kenang baik-baik, supaya nanti kita termasuk orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar diampunkan dosanya 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosanya. Di dalam riwayat atau kalimat berikutnya, "Wa man qama ramadhana," dan barang siapa yang qiyam, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dan yang kemudian, "Wa man qama lailatul qadar," barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, diampunkan dosanya. Artinya ibadah ini bisa kita lakukan dan bisa digabungkan, karena memang itu yang harus kita lakukan. Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari. Dan Allah atau Nabi meminta kepada Allah dosa kita itu diampunkan 3 kali. Artinya 3 kali berturut-turut Nabi menyebutkan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," maka dosanya akan diampunkan, dosanya akan diampunkan, dosanya akan diampunkan. Jadi memang tujuan daripada beribadah, siam, qiyam adalah bagaimana dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, tidak semua orang yang berpuasa dosanya diampunkan sampai mereka melewati 3. Dan 3 inilah yang akan kita sebutkan ikhwatul Islam. Yang pertama, imana. Orang yang berpuasa betul-betul karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena iman itu adalah syarat mutlak ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah kecuali dari mereka yang beriman sahaja. Artinya apabila ada orang yang tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebaik apapun kebaikan yang mereka lakukan, maka itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang paling baik adalah amal saleh yang paling saleh adalah apa? Amal saleh yang paling saleh, kebaikan yang paling baik, amal saleh yang paling saleh. Apa jawabannya? Apa? Tauhid, iman. Apa alasannya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Bahwa amalan saleh paling saleh itu adalah iman. Amal saleh paling saleh itu adalah iman. Amal saleh yang paling saleh itu adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami mendengarkan seruan, yaitu para nabi. Mereka menyerukan untuk beriman kepada Engkau, kami pun beriman. Fa'amanna. Apa sambungan ayatnya? Aghfir lana. Dengan amalan ini, dengan kami beriman, ampunkan kami. Jadi amalan saleh yang paling saleh adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berubudiyah kepada Allah. Itu adalah amalan atau iman atau amalan yang paling saleh sesoleh-solehnya. Artinya berarti semua kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang saleh, tapi saleh tingkatan yang pertama, karena mereka sudah melakukan kewajibannya. Nah, siapapun yang beriman kepada Allah, harapan ibadah mereka diterima sangat mudah. Tapi siapapun yang tidak beriman, tidak mengucapkan kalimat ini, maka ibadah mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah untuk selama-lamanya. Agar kita tahu ini adalah konsepnya. Kita contohkan misalnya, kenapa kita mengatakan demikian? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang yang bernama Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an itu ikhwatul Islam adalah orang Arab atau orang Quraisy yang paling dermawan.
Dan kita tahu orang Arab itu mereka terkenal dengan kedermawanannya. Bahkan ada di antara mereka membandingkan siapa yang dermawan, dan mereka akan mengujinya. Ada di antara mereka yang memberikan semuanya. Ada di antara mereka seperti anaknya Zubair misalnya, atau anaknya Abdullah misalnya, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah orang yang paling dermawan. Bagaimana bentuk kedermawanannya? Ada orang yang datang meminta, mengatakan aku ada anak, aku adalah seorang musafir. Dia sedang menunggangi kudanya, dan dia mengatakan, ambil kudaku, silakan kamu bawa pulang untukmu. Begitu bentuk kedermawanannya, kedermawanan yang sulit dibayangkan. Dan salah satu yang paling dermawan itu ada Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an itu apa bentuk kedermawanannya? Tidak ada orang yang datang melaksanakan ibadah ke Makkah Al-Mukarramah kecuali mereka akan mendapatkan hadiah 1 ekor onta. Jadi kalau ada yang datang, hadiahnya 1 ekor onta. 1 ekor onta itu mahal ya. 1 ekor onta itu mahal ya ikhwatul Islam. Onta itu ada yang harganya, ada onta yang kita lihat tuh harganya 20.000, 25.000, 30.000. Tapi pernahkah kita melihat onta yang harganya 1 juta? 1 juta rial? Pernah atau tidak? Itu onta putih. Bahkan ada onta putih itu harganya 4 juta rial. Itu warna putih. Bagaimana dengan onta merah? Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa berdakwah kemudian memberikan orang petunjuk dan hidayah, khairul lahu min humurin ni'am, lebih baik darinya daripada onta merah. Pernah tidak kita melihat onta merah? Jangankan onta merah, onta putih saja kita tidak pernah melihat. Yang kita lihat itu onta abu-abu. Onta yang harganya seperti yang kita saksikan sekarang, yang 30.000, 20.000. Jadi itu onta biasa semuanya. Nah coba bayangkan, setiap orang datang diberikan 1 ekor onta. Itu kurang apa dermawannya? Ibnu Jad'an, Amr bin Luhai, itu pembesar-pembesar orang Arab di zaman dahulu. Mereka itu orang-orang yang dermawan. Tapi sayang, mereka kedermawanannya, kita tidak tahu tujuannya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting dia tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ibunda Aisyah datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an seorang yang paling dermawan, apakah kedermawanannya bisa memberikan manfaat kepadanya di akhirat? Apa jawaban Nabi SAW? Innahu lam yakul yawman rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibadak. Wahai Aisyah, ketahuilah, dia tidak pernah mengucapkan rabbi qini adabak, ya Allah, hindarkan aku dari azabmu dikala engkau membangkitkan kami. Artinya dia tidak pernah beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, berarti dia tidak beriman dengan surga, tidak beriman dengan neraka, tidak beriman dengan hari akhirat. Sehingga dikala mereka berbuat untuk siapa? Kita dikala bersedekah, membantu orang lain, bersedekah, berzakat, tujuan kita supaya diampunkan dosanya, dimudahkan di akhirat, masuk ke dalam surga. Ada tujuannya. Orang yang tidak beriman apa tujuannya? Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah dunia. Dan itu telah diberikan. Makanya orang-orang yang melakukan kebaikan dan mereka tidak beriman kepada Allah, bukan berarti Allah zalim. Allah tetap memberikan balasan kepadanya, tapi balasannya hanya di dunia sahaja. Maka kita lihat yang kaya-kaya itu yang muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Coba kita lihat orang muslim. Tapi yang kaya, yang menguasai dunia itu tidak ada yang muslim. Allah ganti semuanya kebaikan di dunia, di akhirat sifur. Tidak ada lagi untuknya di akhirat. Sedangkan kita di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya iman. Dan itu merupakan di antara apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini bukan perkataan. Setiap yang tidak beriman, ibadah, amalan yang mereka lakukan dibalas oleh Allah, iya, tapi di dunia. Namun di akhirat laisa lahu min nasib. Mereka tidak ada lagi jatah di dunia, karena mereka hanya mengharapkan dunia saja. Kalau di akhirat tidak ada lagi jatahnya. Sedangkan kita, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tujuannya. Di dunia kita ingin kebaikan, di akhirat kita ingin kebaikan. Dan di antara kemenangan yang sesungguhnya bukan masuk surga. Masuk surga itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang sesungguhnya wa qina adzabannar, ketika kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari api neraka itu sudah kemenangan yang sesungguhnya. Masuk ke dalam surga itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan lan yadkhula ahadakum amalahul jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya.
Jangan pernah kita menganggap berpuasa masuk surga, enggak. Salat masuk surga, enggak. Karena kita tidak bisa salat kecuali karena Allah. Kita tidak bisa berpuasa kecuali juga karena Allah. Kita tidak bisa berhaji kecuali juga karena Allah. Jadi Allah yang memberikan semuanya. Maka dikala kita minta surga, bagaimana doanya? Ya Allah, kami nas'aluka min fadlik wa karamatik wa ihsanik wa judik. Berikan kepada kami surga dengan kasih sayangmu, karuniamu, taufikmu, nikmatmu. Masukkan kami dalam surga. Jangan pernah mengatakan, ya Allah, aku sudah beramal, masukkan aku dengan surga dengan amalanku. Orang yang berdoa seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Karena amalan tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena amalan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, kemarin kita telah mengajarkan sebuah doa ya, yaitu doa di mana kita senantiasa ingin hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang saleh. Masih ingat doanya kemarin? Masih ingat? Allahumma ahyini atau Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Hafal atau tidak? Hafal atau tidak? Kalau tak hafal macam mana supaya kita bisa hafal? Dicatat, direkam, dihafal atau macam mana? Direkam, tapi tak ada yang rekam ya? Ini merupakan di antara salah satu doa yang tidak mungkin ya kami suruh rekam, malu ya. Tapi ini merupakan doa yang mesti kita hafal ikhwatul Islam, agar kita berada di dalam ketaatan kepada Allah. Walau kita tidak punya dunia satu sen pun, tapi kalau kita masih punya la ilaha illallah, maka surga selama-lamanya. Kalau kita menderita di dunia paling lama 60 tahun, kalau menderita di akhirat selama-lamanya. Itu yang harus kita ingat. Maka seorang muslim disebutkan oleh Nabi SAW, al-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin. Anggaplah mereka menderita, anggaplah mereka menderita. Menderita mereka tidak akan lama. Bagaimana kalau mereka tidak menderita, bahagia dengan beribadah, kemudian mereka diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla? Maka itu merupakan di antara kewajiban. Maka ucapkanlah ikhwatul Islam, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan muslim, wafatkan kami dalam keadaan muslim, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau berikan fitnah kepada kami. Hafal doa ini, doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Berdoa sebanyak-banyaknya, dan di antara salah satu doanya kalimat ini, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana wa alhiqna ghaira khazaya wala. Ini muslimin aja ngapalnya. Ulang lagi, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana wa alhiqna ghaira khazaya wala maftunin. Ghaira khazaya wala maftunin. Itu hafal baik-baik ikhwatul Islam, agar amalan yang kita lakukan tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin seburuk apapun mereka, sejahat apapun mereka, senakal apapun mereka, tapi mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah, karena mereka sudah mengambil amalan soleh yang paling mulia, yaitu dikala mereka selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat la ilaha illallah. Maka berdoalah sesering mungkin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, agar ibadah puasa bisa menyebabkan dosa kita diampunkan. Syarat yang kedua, wahtisaban. Man sama ramadhana imanan wahtisaban. Syarat yang pertama iman, sudah kita jelaskan. Syarat yang kedua ihtisab. Ihtisab itu orang berpuasa karena Allah, bukan berpuasa karena diet misalnya, karena ingin sehat misalnya. Kalau ada orang berpuasa karena ingin kurus, maka puasanya tidak akan menyebabkan dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mengatakan puasa untuk melangsingkan badan, jangan. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau menyehatkan, kemudian memberikan manfaat, itu lain ceritanya. Itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi yang pertama adalah ihtisab, yaitu betul-betul ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu menyebutkan keikhlasan itu merupakan syarat mutlak orang diterima ibadahnya. Dan kita juga kemarin menyebutkan ikhwatul Islam, kaedahnya uktum sayyiatik, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan
keburukan yang kamu kerjakan, agar kita adil. Kalau kita berani, kuat, sabar dalam menyimpan keburukan dan dosa serta aib, maka kita juga harus berani sabar di dalam menyimpan kebaikan yang kita kerjakan. Tidak usah setiap ada kebaikan harus posting dulu di Facebook, di Instagram. Tidak usah. Dikala kita berada di Raudhah berdoa kepada Allah, ada fotografer di samping, foto dulu, live dulu. Tidak usah. Cukup yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sebagaimana kita sembunyikan dosa dan kesalahan. Siapa di antara kaum muslimin yang ingin aibnya dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Tapi ingat, mereka yang selalu membongkar kebaikannya, Allah pun akan bongkar keburukannya. Itu kaedahnya. Kalau kita ingin ditutup aib, tutup kebaikan. Kalau kita bongkar kebaikan, Allah bongkar aib. Adil. Itu yang namanya adil. Makanya bagaimana supaya kebaikan atau dosa-dosa kita selalu ditutupi oleh Allah? Kita semua yang punya masa lalu yang kelam, kesalahan yang kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak ingin diketahui oleh orang lain, kita sembunyikan. Bagaimana supaya ini tetap selalu tersembunyi? Yaitu dengan menyembunyikan kebaikan. Sebagaimana kita berusaha menyembunyikan dosa dan kesalahan, kita sembunyikan kebaikan. Tapi kalau kebaikan sudah mulai kita tampilkan dengan tujuan ini dan itu, apalagi dunia, maka siap-siaplah dosa akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu kita menyebutkan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang berat sekali kalau kita seandainya perhatikan baik-baik. Apa hadisnya? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada di antara kalian yang dia beramal kebaikan saja yang dia lakukan, sehingga seolah-olah jarak dia dengan kebaikan tersebut masuk surga tinggal satu hasta, sedikit. Satu langkah atau dua langkah masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian tiba-tiba datang kitab takdir. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sehingga di akhir kehidupannya dia pun beramal langsung berputar 180 derajat. Dia pun melakukan keburukan, sehingga dengan keburukan yang sedikit, yang satu langkah lagi antara dia dengan surga, berubah menjadi keburukan. Dan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Ada lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada pula sebahagian kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian tiba-tiba datang kitab berbicara takdir, maka dia pun di akhir kehidupannya melakukan kebaikan, dan Allah tutup usianya dengan kebaikan, dan pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga, padahal banyak dosanya. Di sini ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan, digabungkan satu riwayat dengan riwayat yang lain, kenapa orang yang tadi selalu melakukan kebaikan, di akhir kehidupannya keburukan, dan seseorang akan ditutup dengan kehidupan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana penutupnya, endingnya bagaimana. Kemudian dikala dia melakukan kebaikan, terakhir sebelum dia wafat dia melakukan keburukan. Keburukan inilah yang dinilai. Lantas kita bertanya, kenapa dia bisa melakukan keburukan di akhir kehidupannya? Karena ternyata kebaikan yang selama ini dilakukan adalah hanya untuk manusia, dan Allah bongkar aibnya dikala ingin meninggal. Inilah kamu yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya dia pun melakukan perbuatan buruk, dan dia pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang disebut dengan keikhlasan ikhwatul Islam. Keikhlasan itu adalah mereka yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya, sebagaimana mereka berusaha menyembunyikan kesalahan dan dosanya. Apapun yang kita lakukan, usahakan tidak ada yang tahu. Bahkan kalau bisa, keluarga, istri, anak tidak tahu. Misalnya kita bersedekah, kita memberikan bantuan, tidak usah ada yang tahu. Dan kita selalu menceritakan tentang cucu Nabi SAW, Zainal Abidin, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Zainal Abidin, seorang yang diberikan rezeki, selalu bersedekah, dan dia bersedekah di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, yaitu di malam hari sebelum sholat subuh. Dia selalu membawa gandum, kurma, sembako kalau bahasa kitanya. Setiap pagi dia melakukan yang demikian. Orang tidak tahu yang bersedekah ini siapa. Orang fakir, janda-janda kaum muslimin, anak yatim, yang mereka tahu ada makanan di depan rumahnya, tapi mereka tidak pernah tahu siapa yang mengantarkannya. Tidak ada yang tahu. Kapan mereka baru tahu? Setelah cucu Nabi ini wafat. Dikala wafat, orang tidak lagi menerima sembako. Dikala wafat, dilihat tanda hitam di punggungnya. Ternyata itu adalah bekas dia selalu mengangkut gandum. Makanan tersebut dia yang memikulnya,
Makanya zakat, sedekah, usahakan jangan pernah diwakilkan kecuali kalau ada uzur syar'i. Contoh misalnya kita di Mekah di hari raya, 1 hari atau 2 hari sebelum raya kita ingin zakat fitri misalnya, tidak mungkin, susah kita wakilkan kepada orang lain, tidak mengapa. Tapi kalau kita di kampung halaman, jangan diwakilkan sedekah, zakat jangan diwakilkan. Kita yang turun cari orang-orang miskin, cari orang-orang fakir. Apalagi zakat fitri. Zakat fitri tidak ada yang namanya amil, tidak ada yang namanya panitia, tidak ada yang namanya amil zakat. Amil zakat itu hanya ada untuk zakat harta, bukan zakat fitri. Kenapa demikian? Karena zakat fitri itu kita yang harus cari. Dan untuk zakat fitri itu hanya 2, fakir, miskin. Tidak ada yang namanya amil. Kalau amil itu ada di zakat harta, lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fisabilillah wa fisabil, 8 golongan. Salah satunya amil. Itu untuk apa? Zakat harta, bukan zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah itu hubungannya Ramadan. Zakat harta hubungannya dengan harta. Tidak ada urusan zakat harta dengan Ramadan, tidak ada. Urusannya dengan harta masing-masing. Karena setiap harta kita berbeza, haulnya berbeza, nisabnya juga berbeza, maka waktunya juga berbeza. Sedangkan zakat fitri itu sama karena hubungannya dengan Ramadan. Nah, zakat fitri ini hanya untuk 2 golongan saja, fakir, miskin, tidak ada yang lain. Dan boleh diberikan kepada, tidak boleh diberikan kepada asal, cabang, dan tanggung jawab kita. Siapa asal kita? Orang tua. Boleh tidak kita berzakat kepada orang tua? Boleh atau tidak? Kepada kakek, nenek, cucu durhaka namanya. Kalau kita berzakat kepada kakek atau nenek, cucu durhaka. Apalagi berzakat kepada ayah dan ibu, anak durhaka namanya. Taib, kasar ya. Taib, tidak boleh juga kepada cabang. Siapa cabang kita? Anak. Siapa cabang kita? Anak. Apakah boleh berzakat kepada anak? Apakah boleh berzakat kepada cucu? Karena mereka cabang. Dan tidak boleh berzakat kepada orang yang menjadi tanggung jawab. Siapa tanggung jawab kita? Istri. Berarti boleh tidak berzakat kepada istri? Boleh atau tidak? Kalau ada yang berzakat kepada istri, maka bilang sama istrinya, cari suami lain. Mana ada suami zakat sama istri? Karena istri adalah tanggung jawab suami. Tapi boleh tidak istri berzakat kepada suami? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau suaminya kaya. Tapi kalau suaminya miskin atau fakir, silahkan, karena suami bukan tanggung jawab. Jelas sampai di sini? Itu kaidah umum saja. Maka carilah orang-orang yang selain 3 ini, cari saudara. Boleh tidak kita berzakat kepada menantu? Boleh atau tidak? Menantu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau mereka kaya. Kalau mereka tidak kaya, karena menantu bukan tanggung jawab orang tua mertua. Yang tanggung jawab orang tua adalah istri dari menantu atau suami dari menantu, bukan menantu tapi anak. Boleh tidak kita berzakat kepada saudara? Saudara kita, saudara kandung. Boleh atau tidak? Karena saudara bukan tanggung jawab kita. Jangan cari yang lain sebelum kita menyelesaikan orang-orang terdekat dengan kita. Bisa dipahami? Zakat itu yang terbaik adalah kepada orang-orang yang terdekat. Makanya Nabi menyebutkan zakat kepada orang terdekat ada 2 manfaatnya. Yang pertama zakatnya, yang kedua tali silaturahimnya. Karena biasanya dengan berzakat kita akan erat hubungan. Yang dulunya mungkin ada masalah, karena masalah yang terbanyak itu bukan dengan orang lain. Masalah yang terbanyak itu adalah dengan rahim. Nanti akan kita jelaskan. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kenapa sampai di sini tadi ya? Masalah sedekah ya, masalah zakat ya. Kenapa tadi? Menyembunyikan amalan ikhwatul Islam. Usahakan disembunyikan semuanya. Dan kita langsung terjun, jangan diwakilkan. Jangan diwakilkan selagi kita sanggup. Kenapa demikian? Karena dikala kita berjalan mencari orang fakir, disitulah hati kita akan mulai lembut. Maka di antara salah satu yang membuat hati kita lembut, mata kita menangis, lihat orang-orang yang tidak makan, fakir, miskin. Tapi kalau diwakilkan, selalu diwakilkan, kapan kita hatinya akan lembut? Kapan kita akan menangis? Kecuali kalau ada uzur baru. Makanya hukum asalnya dicari orang fakir ini untuk kalian. Kemudian mana tahu nanti dikala kita melihat ternyata rumahnya tidak layak huni, bisa jadi nanti kita berikan bantuan yang lain.
Artinya ikhwatul Islam, itulah agar kita melihat bagaimana Allah berikan nikmat, supaya kita tidak selalu mengeluh, ya Allah kenapa begini rezekiku. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih memerlukan yang lain. Lepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yaitu usahakan bagaimana kita ikhlas, yaitu bagaimana kita sembunyikan, apalagi zakat, harta. Zakat ini diusahakan tidak ada yang tahu, bahkan kalau bisa orang tua, keluarga tidak ada yang tahu. Biarlah mereka tahu nanti dikala kita wafat. Kalau kita sudah wafat aman, tidak ada yang kena fitnah. Kita dipuji, kita sudah meninggal, tinggal pahala yang akan selalu mengalir. Begitulah cucu Nabi SAW. Tidak ada yang tahu dikala dia hidup, dikala dia wafat dia aman. Karena orang yang masih hidup tidak akan pernah terlepas dari fitnah. Orang yang terlepas dari fitnah itu hanya orang yang meninggal. Sedangkan dikala kita masih hidup, tidak ada yang bisa memberikan jaminan kita aman. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah yang kedua. Berarti kita tidak puasa akan menyebabkan dosa kita diampunkan dengan syarat yang kedua ini. Yang pertama iman, yang kedua keikhlasan, yang ketiga ini yang paling penting. Kenapa atau kapan dosa akan menjadi, atau kapan puasa akan bisa menyebabkan dosa kita diampunkan? Kita kembalikan kepada hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma idza jatunibatil kaba'ir. Antara salat dengan salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara puasa dengan puasa berikutnya akan menyebabkan dosa kita diampunkan selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Kebalikan hadisnya apa? Berarti selama kita melakukan dosa besar, walau kita berpuasa, maka dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Percuma kita puasa, lelah dan letih, tapi kita makan harta riba, percuma. Makanya dari situ kita harus tahu dosa besar itu apa, dan apa itu dosa besar. Kita akan sebutkan sedikit. Kami sengaja sudah catat ya, agar kita tahu. Semoga tidak ada di antara kita yang punya ini. Karena kalau kita punya salah satu ini, percuma kita berpuasa. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Banyak yang berpuasa, yang mereka dapatkan hanya lelah, letih, haus, dahaga, tidak ada pahala. Karena Nabi yang memberikan syarat, idza jutunibatil kaba'ir, dosa orang yang berpuasa akan selalu diampunkan oleh Allah selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya kita balikan hadisnya, selama mereka melakukan dosa besar, macam mana dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Az-Zahabi punya kitab salah satu yang namanya Kabair. Kita menyebutkan secara cepat saja ya, supaya nanti kita tahu. Dan semoga kalau ada di antara kita yang punya salah satu ini, tinggalkan, berdoa kepada Allah, terutama di tanah haram. Ya Allah, bantu aku untuk meninggalkan dosa besar tersebut. Kita sebutkan ikhwatul Islam, asyirik, itu sudah pasti kesyirikan kepada Allah. Kemudian membunuh, itu sudah pasti dosa besar semuanya. As-sihir, guna-guna, mantra, jimat, semuanya hilangkan. Ini misalnya digantungkan di rumah, ini efek sampingnya, ini manfaatnya, diletakkan di warung akan laris, itu jimat namanya. Hilangkan semuanya, dosa besar namanya. Karena jimat kita hanya Allah Azza wa Jal yang membuat makanan kita laris, dagangan kita laris, Allah, tidak ada yang lain. Kemudian meninggalkan salat. Kemudian tidak membayar zakat. Apabila ada di antara kaum muslimin diberikan rezeki kaya, lebih hartanya, tidak berzakat harta, maka itu dosa besar namanya, tidak diterima atau tidak diampunkan dosanya walau dia puasa. Kemudian uququl walidain, mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian hajrul aqarib, mereka yang tidak lagi mau berbicara dengan karib kerabatnya, rahim. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kalau ada di antara kita ada masalah dengan saudara, dengan saudari, dengan paman, dengan bibi, itu semuanya rahim. Percuma kita puasa kalau kita ada masalah dengannya, tidak bertegur sapa, memutuskan hubungan rahim. Mereka itu rahim. Rahim itu adalah saudara kita, saudari kita, saudara ayah kita, saudari ayah kita, saudari ibu kita, saudara ibu kita. Itu rahim namanya. Di luar daripada itu bukan rahim. Tetangga kita bukan rahim, orang kampung kita bukan rahim, kecuali kalau masuk dalam lingkup yang tadi kita sebutkan. Kemudian az-zina, itu pasti. Al-liwat, LGBT, kita tahu terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam. Riba, kalau ada orang yang masih riba, dia riba, kemudian dia berpuasa, percuma. Idza ijtunibatil kaba'ir, selama mereka meninggalkan yang haram, yang besar, memakan harta anak yatim, kemudian berdusta atas nama Allah, penipu kalau bahasa kita, jual agama kalau bahasa kitanya. Apa itu bentuk jual agama? Dibuat hadis palsu. Allah mengatakan kepada Nabi bahwa siapa yang minum kopi masuk surga, itu dusta namanya.
Macam mana dosanya akan diampunkan oleh Allah kalau mulutnya isi dengan dusta kepada Allah, dusta kepada manusia bahaya, apalagi dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ikhwan lisan. Contoh yang lain, siapapun yang makan terong, kita tahu terong bersenjan, maka dia akan diberikan ini dan itu, dusta semuanya. Makanya ada sebuah kitab Al-Manarul Munif yang dikarang oleh para ulama ya, hadis dusta itu mudah dideteksi. Masa minum kopi masuk surga? Kalau cinta kopi silahkan, kalau ada warung kopi juga tidak masalah, jangan bawa-bawa agama. Bisa dipahami? Mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan. Itu al-kadzib namanya, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Al-firadu yaum az-zahaf, itu mereka yang lari di kala berperang. Kemudian al-kibr, sombong. Sombong, makanya kita selalu berusaha merendahkan diri. Kemudian sumpah palsu, kemudian minum khamar, kemudian al-qimar. Qimar itu orang yang berjudi, judi online kah atau apapun namanya, qimar namanya. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan dosa. Kemudian hulul, nah ini yang paling berat nih. Hulul itu menerima hadiah karena kedudukan. Contoh misalnya, saya ini Bapak Camat, kemudian ada yang datang bawa hadiah, saya terima, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya Bapak Camat, ada yang bawa hadiah, kemudian saya terima, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh kalau yang memberikan hadiah istrinya. Boleh kalau yang memberikan hadiah orang yang terbiasa memberikan hadiah kepadanya. Tapi kalau orang yang tidak biasa, dia dapat hadiah karena dia jadi camat, tidak boleh. Hulul namanya. Kenapa? Karena nanti ada manfaat. Supaya nanti surat-surat gratis, supaya nanti urusan aman. Hulul namanya, hulul. Makanya Nabi mengatakan, orang yang karena kedudukannya dia mendapatkan hadiah karena kedudukannya, maka itu hulul namanya, kecuali dia sudah selalu menerima hadiah sebelum dia menjabat. Jadi sebelum dia menjabat, dia sudah selalu dikasih hadiah. Setelah dia menjabat, dia tetap dikasih hadiah, nggak ada kepentingan. Tapi dia dapat hadiah dikala dia menjabat, itu apa namanya? Kenapa dia kasih hadiah? Beda-beda tipis rasuah-rasuah lain. Tapi ini hulul, maka itu disebut dengan hulul. Ingat itu baik-baik, hulul. Kemudian sariqah. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan ya. Sariqah kita cepat saja karena terlalu banyak. Sariqah itu mengambil, mencuri kalau bahasa kitanya, mencuri, korupsi, apalah namanya, itu sariqah namanya. Kemudian qat'ut tariq, yaitu mereka yang menghadang-hadang manusia di jalan, apa namanya? Begal. Itu masuk itu. Kemudian al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian al-zulum, kezaliman. Kemudian al-muks. Ini bahayanya, mohon maaf ya. Al-muks, sahibul muksi finnar. Itu bukan kata saya, kata Nabi SAW, kata Nabi kita semuanya. Yang dipajak, perpajakan. Kalau mau protes kepada Nabi, jangan kepada saya. Baik di ikhwatul Islam, aklul haram, yaitu mereka yang memakan harta haram. Qatlun nafsi, ini Imam Az-Zahabi yang mengumpulkan, dia bukan saya, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi dia punya kitab Al-Kabair, dianjurkan bagi kita baca supaya kita tidak termasuk di dalamnya, agar puasa kita diterima dan kita diampunkan dosa, bukan untuk orang lain. Kemudian al-qadi bisu, yaitu qadi, hakim yang jahat. Kemudian riswah, baru riswah ini sogok. Sogok lain dengan bulul. Kalau sogok itu jelas, aku kasih kamu, kamu kasih, jelas. Kemudian at-tashabbuh, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari gaya bicara, dari gaya berjalan, dari pakaian, semuanya sama. Kemudian bencong lain. Makanya al-khunsa di dalam bahasa Arab itu bukan bencong namanya, bencong itu kalau bahasa Arab. Ya, kita belajar bahasa ya. Mohon maaf ya. Al-khunsa itu mereka yang punya dua alat kelamin. Itu baru disebut dengan khunsa. Kalau sekarang kita itu bukan bencong, bencong jadi-jadian namanya. Kalau khunsa ada dalam agama, iya ada orang yang, makanya imam para ulama membahas tentang masalah ini ya. Jadi ada orang yang punya dua alat kelamin, jadi tidak tahu ini yang mana, maka dihitung seperti itu lain. Nanti kita bahas, ada pembahasannya. Kemudian ada mutanazuh minal baul, mereka yang buang air kecil tapi mereka tidak hati-hati. Karena salah satu yang banyak menyebabkan kita masuk neraka adalah orang yang tidak berjaga-jaga di kala buang air kecil. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan, karena kalau kita tidak betul dalam buang air kecil,
Biasanya kita buang air kecil, setelah buang air kecil apa yang kita lakukan? Bercabang, kemudian apa lagi? Wudhu. Kemudian setelah wudhu, salat. Biasanya kan mau salat kan buang air kan? Dia pengaruhnya ke salat. Macam mana salatnya sedangkan dia buang air kecilnya tidak bagus. Pengaruhnya kepada ibadah. Makanya dimasukkan dalam dosa besar. Ar-riya kita sudah bahas. Al-khiyanah, mereka yang berkhianat. Al-mannan, mereka yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Bukankah aku yang telah memberikan? Bukankah aku yang telah melakukan? Bukankah kami yang telah melakukan ini, melakukan itu? Al-kazib bil qadar, mereka yang tidak percaya kepada takdir. Kemudian al-la'an, mereka yang sudah melaknat, yang suka mengatakan orang lain celaka kamu, itu adalah al-la'an namanya. Kemudian al-ghadar itu Nabi SAW menyebutkan ada sifat tanda-tanda kemunafikan, bukan nifak besar tapi nifak amali. Apabila berbicara dia dusta. Kemudian apa lagi? Janji ingkar. Apa lagi? Apabila dia janji ingkar, berbicara dusta, berjanji ingkar. Apa lagi? Tidak amanah. Ada 4, satu lagi. Nah, ini dia. Wa idza khasama fajar. Itulah disebut dengan ghadar. Apabila dia bergaduh, apa bahasa kita bergaduh? Apa? Bertengkar. Dia jahat. Misalnya dia jahat, apa maknanya? Karena orang bergaduh biasanya jahat. Misalnya dia bergaduh, tidak terus apa, ada masalah. Kemudian dia mengatakan, lawan saya ini seperti ini. Dituduhkan tuduhan yang tidak ada pada dirinya. Kalau bergaduh itu ikhwatul Islam, seolah-olah siapa yang tidak bergaduh? Semua kita punya bergaduh, punya bertengkar. Tapi bertengkar sportif. Jangan tuduhkan, jangan masukkan sesuatu yang dia tidak miliki. Maka itu disebutkan tambah salah satu. Wa idza khasama fajar. Apabila mereka bergaduh, bertengkar, mereka jahat. Artinya dituduhkan kepada lawannya sesuatu yang tidak dimiliki lawannya. Itu dosa besar namanya. Jelas ya? Baik. Kemudian al-kahin, dukun, tukang ramal. Tuh yang ada apa namanya? Lahir di bulan ini jadi ini, lahir di bulan itu jadi bintang, lahir di bulan ini jadi kucing, lahir di bulan ini jadi harimau. Apa lagi? Apa namanya bahasa kita tuh? Zodiak misalnya. Itu gaya baru dalam perdukunan namanya. Gaya baru dalam perdukunan. Dari mana kita tahu bulan Januari harus sukses, bulan Februari harus gagal? Dari mana kita tahu? Tidak ada yang tahu. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Orang yang biasa membaca ini, hatinya akan terpaut ke sana, dan dengan itulah dia akan pesimis, dan dengan itu pula dia akan optimis. Optimisnya bukan lagi karena Allah, tapi karena zodiak. Maka kahin namanya. Nusyuz itu kalau wanita yang jahat kepada suaminya, namanya nusyuz. Sudah tidak taat kepada suaminya. Kemudian at-taswir itu yang buat patung. Mohon maaf ya, patung. Kalau gambar masih diperselisihkan, tapi patung yang berbentuk jasad. Kalau foto biasa itu masih diperselisihkan dengan para ulama, tapi yang buat patung, karena patung itu ikhwatul Islam, Allah nanti akan minta kepadanya, minta ruh. Kita tidak akan bisa, walaysa binafikh, karena nanti urusannya di akhirat. Kemudian al-istitalatu al-dhaif, orang yang menunda-nunda, misalnya dia ada pembantu, kemudian gajinya tanggal 1, tanggal 3 baru dibagi. Itu dosa besar namanya. Memperlambat upah. Kalau ada di antara kita punya anak buah, kalau tidak sanggup, tidak usah ada anak buah. Kalau sanggup, bayar pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mengganggu tetangga dengan suara. Misalnya tetangga tidur, dibuat murattal. Kalau musik sudah jelas, tapi murattal tinggi-tinggi. Kalau murattal saja tidak boleh, apalagi musik dan yang lainnya. Itu azan namanya, mengganggu. Kemudian azal muslimun, mengganggu kaum muslimin, itu sudah pasti. Kemudian memakai emas bagi laki-laki, dan juga pakaian sutra emas, jam tangan emas. Kemudian apa lagi yang terbuat dari emas? Jangan ada emas dan juga campuran emas dimanapun, kecuali untuk disimpan. Dan tempat penyimpanan emas yang paling bagus adalah kepada istri. Ada kita punya yang paling bagus. Keamanannya itu bisa mengalahkan bank seluruh dunia. Karena itu memang tabiatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tidak bisa dihindarkan. Makanya kalau ada emas, tidak usah disimpan di bank. Wadi'ah namanya, atau dengan istilah yang lain, simpan kepada
Makanya nanti kalau yang tidak bawa istri pergi umrah, jangan pulang kecuali bawa emas. Sanggup? Nggak ada yang jawab kan? Baik. Yang lain, al-isbal. Isbal itu menjulurkan pakaian meleleh ke bawah. Itu namanya isbal. Batasan pakaian kaum muslimin itu sampai di mata kaki. Kalau ada di mata kaki itu batasannya. Kemudian budak yang lari dari majikannya. Kemudian orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dia bikin rumah itu tidak boleh dibangun kecuali cari ayam hitam dulu 5 ekor disembelih. Itu menyembelih bukan karena Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sawah, perkebunan, pertanian, sembelih kambing dulu supaya barokah, atau kerbau yang dihanyutkan di sungai, di laut, itu semuanya menyembelih untuk bukan selain Allah. Dosa besar macam mana ibadah kita akan menjadi penyebab dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian iddi'a'u ila ghairi abi, mereka yang menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya, terutama anak angkat. Anak angkat itu tidak boleh disandarkan kepada yang mengangkatnya, harus disandarkan kepada ayahnya. Apalagi mohon maaf ya, apalagi kita yang bekerja di negara. Biasanya di negara itu harus dicantumkan nama anak 1 atau 2, iya atau tidak? Biasanya seperti itu ya. Nah, dia tidak punya anak, dicantumkan nama orang lain, tapi atas nama dia, dosa besar namanya. Karena menggandengkan seorang anak bukan kepada nama ayah aslinya, itu dosa besar. Kemudian man'ufadul ma, melarang orang minum air. Air itu milik bersama. Air itu milik bersama, makanya tidak boleh kita larang. Misalnya kita ada rumah keran air misalnya, keran air kita ini bagus bisa diminum. Jangan larang kaum muslimin kalau bikin minum. Jangan larang kaum muslimin kalau ingin minum di sana. Kalau daripada harus melarang kaum muslimin, tidak usah bikin keran, tutup saja. Tapi kalau kita sudah bikin di sana air, berarti itu untuk kaum muslimin, tidak boleh kita larang karena itu milik bersama. Kemudian ikhwatul Islam, al-amnu min makrillah, yaitu orang yang merasa aman-aman saja di dunia. Dia berbuat dosa aman, itu dosa besar semuanya. Namanya al-amnu min makrillah. Kemudian, ini dia. Tarikul jama'ati min ghairi uzrin, orang yang meninggalkan solat jamaah tanpa ada uzur. Imam Az-Zahabi memasukkan itu bagian daripada dosa besar. Kalau meninggalkan solat jamaah saja itu bagian daripada dosa besar, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak solat? Bagaimana kalau orang berpuasa solat subuhnya jam 9? Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian al-israru ala tarkil jum'ah, mereka yang selalu meninggalkan solat Jumat. Kemudian al-makar, orang yang selalu buat makar, khadi'ah, penipuan, kemudian mencela sahabat. Kemudian mereka yang suka membongkar, mencari-cari aib kaum muslimin. Ini sedikit yang kita bacakan. Ini pembahasan kali ini agak sedikit berat ya, kasar ya. Tapi tujuannya agar ibadah puasa yang kita lakukan bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan semoga dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, mungkin sampai di sini yang bisa kami jelaskan ya. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan ya. Ini dia. InsyaAllah nanti kita akan kembali membahas tentang masalah puasa. Kita kembalikan kepada firman hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza jutunibatil kabair. Allah akan ampunkan dosa kita antara satu salat dengan salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara puasa dengan puasa berikutnya, selama kita menjauhi dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau kita melakukan salah satunya, maka bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa, tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu menceritakan tentang perkumpulan antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berkumpul membahas tentang rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan kita hanya menyebutkan satu saja ya, yaitu ungkapan yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan, aku lihat menelusuri ayat-ayat Allah dari awal sampai akhir. Kemudian aku tidak pernah mendapatkan ayat yang paling indah kecuali ayat yang ada dalam surah Al-Isra. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi, dalam surah Isra bagian akhir. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Lakukanlah
sesuai dengan tabiat kalian. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini adalah ayat yang paling mulia, karena Allah tahu tabiat kita adalah berdosa dan bersalah. Seolah-olah Allah mengatakan berdosalah kalian, lakukan kesalahan tidak masalah, selama kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ya'mal akan melakukan ala syakilatih, tabiatnya. Tabiat kita sebagai manusia bersalah. Makanya kalau ada manusia yang tidak bersalah, bukan manusia namanya, dan Allah tidak suka. Bahkan Allah menyebutkan kalau ada di antara kalian yang tidak bersalah, maka Allah akan ganti dengan makhluk yang baru. Kemudian mereka bersalah dan mereka minta ampun akan kesalahannya. Tinggal bagaimana kita selalu minta ampun, beristighfar, bermohon, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, ikhwatul Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita bersama. Baik ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau bahasa yang kasar ya. Hari ini saya tidak tahu ya kenapa saya semangat sedikit ya. Mungkin terbawa emosi sedikit ya. Jadi kami mohon maaf ya, karena pembahasannya adalah dosa-dosa besar, agar kita berusaha untuk berhenti darinya. Mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram biasanya? Yang halal itu lebih banyak, yang haram itu sedikit sekali. Karena Allah tidak pernah ingin mengazab hambanya. Dosa besar itu tidak banyak, tapi yang dihalalkan, yang dianjurkan jauh lebih banyak. Duduknya kita di Masjid Nabawi ini, itu adalah ibadah. Kita menunggu sholat, kita menunggu berbuka, kita i'tikaf, kita mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, semua masuk di dalamnya. Itu baru satu pekerjaan, ada 10 di dalamnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya dan kasih sayangnya. Tapi ikhwatul Islam, Pak Ustaz, dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Bagaimana kita yang sedang di Madinah atau di Mekah, bolehkah tidak sholat atau memakmurkan masjid lain sesekali di luar Madinah? Tapi ikhwatul Islam, dikala kita berada di Mekah, Madinah, tentu masjid yang kita makmurkan adalah masjid ini. Jangan cari masjid yang lain. Orang yang datang ke kota Madinah mencari masjid yang lain, tidak usah datang ke kota Madinah. Bisa dipahami? Kita datang ke kota Madinah, tujuan pertama kali kita datang ke kota Madinah apa? Masjid Nabawi. Apa dalilnya? Apa alasannya? La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid masjid hada. Kalian tidak boleh melakukan perjalanan yang melelahkan, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, mengorbankan pekerjaan, kalian tinggalkan semuanya kecuali 3. Salah satunya masjidku ini. Makanya dikala kita berada di masjid di kota Madinah, waktu yang paling banyak harus kita habiskan adalah di dalam Masjid Nabawi. Makanya setiap kali kita masuk Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, niatkan untuk beriktikaf. Iktikaf itu terbagi 2. Ada iktikaf yang umum, ada iktikaf yang khusus. Iktikaf yang khusus itu 10 terakhir Ramadan atau 20 terakhir Ramadan, karena Nabi juga pernah melakukannya, atau 30 Ramadan. Boleh tidak kita beriktikaf dari awal Ramadan? Boleh, tidak menjadi masalah. Boleh tidak kita beriktikaf 20 Ramadan saja? Boleh. Boleh tidak beriktikaf 10 Ramadan? Itu yang paling banyak. Tapi semuanya boleh. Tapi itu i'tikaf khusus namanya. Ada i'tikaf umum. Setiap kali kita masuk masjid, maka niatkanlah untuk i'tikaf. Kalau kita tidak bisa i'tikaf khusus, paling tidak kita mendapatkan pahala i'tikaf umum. Apalagi dikala kita berada di kota Madinah dan juga di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Jangan cari masjid yang lain, kecuali kalau ada uzur. Misalnya masjid terlalu jauh, kendaraan tidak ada, transportasi habis, macetnya luar biasa minta ampunnya, maka baru cari alternatif yang lain. Tapi selagi Allah berikan kemudahan, maka jangan cari masjid yang lain. Kemudian bagaimana supaya kita bisa terhindar dari dosa besar? Tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Nabi, ada salah seorang sahabat ya, dia sahabat melakukan dosa besar atau tidak? Di zaman sahabat ada perzinahan atau tidak? Atau pencurian atau tidak? Ada pembunuhan atau tidak? Tapi mereka adalah orang-orang yang dijamin surga. Salah satu contohnya Ghamidiyah, wanita. Dia berzina. Dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku, karena ini adalah dosa yang paling banyak." Kemudian apa kata Nabi? Nabi tidak mau melihatnya. Seolah-olah Nabi mengatakan, "Pergi. Kalau Allah sudah menutup aibku, jangan bongkar." Makanya orang yang berzina atau orang yang berdosa besar, selagi Allah tidak bongkar, jangan sebutkan kepada siapapun. Tutup.
seorang muslim selama mereka menutup dosa yang mereka lakukan masih ada harapan diampunkan. Tapi kalau mereka sudah bongkar, maka harapan diampunkan. Karena kalau dibongkar, tidak orang membongkar dosanya kecuali dia bangga dengan berdosa. Sehingga dengan itulah Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampunkan kecuali mereka yang sudah terang-terangan berdosa atau terang-terangan setelah melakukan dosa. Makanya apabila ada di antara kita pernah berzina, tutup, minta ampun kepada Allah antara kita dengan Allah. Ada di antara kita yang riba, yang mencuri, yang melakukan dosa besar apapun, maka jangan pernah diungkapkan. Seolah-olah Nabi mengatakan, kenapa kamu datang ke sini? Pergi ke sana. Kemudian dia datang lagi karena dia merasa takut. Ya Rasulullah, saya takut. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah dia ada akalnya masalah? Ada masalah di akalnya? Seolah-olah Nabi masih mencari alasan supaya dia tidak datang. Kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Dia hamil, lahirkan dulu. Kemudian lahir, susui dulu. Berapa tahun coba bayangkan lamanya. Kalau dia tidak datang, Nabi tidak akan cari. Tapi dia datang. Ya Rasulullah, sengaja dia datang membawa anaknya, umurnya sudah 2 tahun, diberikan roti di tangannya. Ini anakku ya Rasulullah, dia sudah bisa makan sendiri. Kemudian pada akhirnya baru, dikala dia selalu datang kepada Nabi karena dia merasa selalu bersalah. Merasa bersalah dikala melakukan dosa, itulah iman yang sesungguhnya. Dia merasa bersalah. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan, ambil anaknya. Kemudian dirawat oleh kaum muslimin. Kemudian dia diberikan hukuman rajam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang agak mungkin melontarkan kata-kata kasar. Kemudian apa kata Nabi? Jangan kalian hina dia. Demi Allah, kalau seandainya dia telah bertaubat, laqad tabat taubatan law wuzzi'at ala ahli al-Madinati lawasi'akum. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya taubat ini dibagikan kepada semua penduduk Madinah, cukup bagi mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya taubat dia itu sama dengan taubat penduduk Madinah. Orang yang dihukum dengan kesalahan adalah orang-orang yang mulia. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh. Dia dihukum karena kesalahan. Dia orang yang mulia karena tidak semua orang berani minta maaf akan kesalahannya. Tapi kalau Allah sudah tutup, maka jangan diperlihatkan. Contoh yang lain misalnya, ada seorang laki-laki yang juga datang mengatakan, ya Rasul, izanli bizina. Ya Rasul, izinkan aku berzina. Nabi kaget, semua orang sahabat kaget. Tapi itu faktanya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi mendudukkan dia. Kemudian apa kata Nabi? Apakah kamu rela kalau terjadi kepada ibumu? Orang yang mengatakan tidak. Apakah kamu rela kalau terjadi kepada saudarimu? Tidak. Kepada saudari, kepada disebutkan semua anakmu, putrimu, relakah kamu terjadi kalau orang berzina dengan putrimu? Tidak. Karena nanti kalau ada orang yang berzina, siap-siap keluarganya juga dizinai. Jadi bukan masalah main-main. Siapa di antara kita yang rela istrinya dizinai, anaknya, putrinya, saudarinya? Tidak ada. Maka jangan lakukan kepada wanita lain. Kaum muslimin jaga, sama-sama menjaga. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian dia kaget, anak ini tidak lagi bisa berbicara, pemuda. Kemudian apa yang terjadi? Dia duduk, Nabi letakkan tangannya di dada. Allahumma fir dzambah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah. Ya Allah, ini merupakan di antara salah satu doa, karena tidak ada yang paling bagus kecuali doa untuk kita dimudahkan meninggalkan dosa. Apa kata Nabi? Ya Allah, ampunkan dosanya, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Semenjak itu dia menjadi orang yang paling mulia, semulia-mulianya, dan dia adalah salah satu penduduk surga. Semua kita punya salah, ikhwatul Islam. Di saat itulah kita berdoa, Allahumma fir dzambi wa tahhir qalbi. Ya Allah, ampunkan dosaku, jaga hatiku. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Kita tidak berlama-lama ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi pembahasannya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan kami mohon maaf ya kalau hari ini betul-betul agak sedikit kasar pembahasannya, pedas. Tapi semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Tujuannya supaya ibadah puasa kita betul-betul bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudari kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah kabulkan doa-doanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat.
dan semoga kembali diberikan umur panjang, rezeki yang banyak untuk datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka yang sakit, Allah berikan kelapangan kepada mereka yang tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala lunaskan bagi mereka yang memiliki hutang-hutang, Allah Subhanahu wa taala ampunkan bagi mereka yang sudah meninggal. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam harta, keluarga, keturunan, anak cucu, dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.